Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saadata Daraini dari Gizi UIN Wali Songo Semarang. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai edukasi gizi tentang hipertensi. Nah, jadi apa sih itu hipertensi? Oke, kita akan belajar apa itu hipertensi ya. Hipertensi itu sering disebut the silent killer. Apa itu silent killer? Simak terus ya videonya. Jadi hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Jadi suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 90. Nah, kenapa sering disebut the silent killer? Karena sering tanpa keluhan. Jadi penderita hipertensi itu tidak menyadari jika mereka mengalami hipertensi, jadi sering tanpa keluhan. Mereka tidak mengalami gejala-gejala hipertensi. Tiba-tiba saja saat mereka sudah mengecek, mereka sudah mengalami hipertensi. Nah, berdasarkan Riskesdas 2013 dan tahun 2018, angka kejadian hipertensi di Indonesia itu mengalami peningkatan. Jadi pada tahun 2013 angka kejadian hipertensi di Indonesia yaitu 34,1%, kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 25,8%. Nah, selanjutnya ada klasifikasi tekanan darah. Ada 4. Yang pertama itu kurang dari 120/80 yaitu normal. Kemudian untuk nilai prehipertensi yaitu 120 sampai 139/80 sampai 89. Kemudian untuk hipertensi stage 1 yaitu 140 sampai 159/90 sampai 99. Kemudian untuk hipertensi stage 2 yaitu lebih dari sama dengan 160/100. Nah, selanjutnya ada gejala hipertensi. Jadi tidak semua penderita hipertensi itu mengenali atau merasakan keluhan maupun gejalanya. Maka dari itu tadi hipertensi bisa disebut the silent killer. Namun ada beberapa gejala hipertensi yang sering dialami oleh penderita hipertensi. Yang pertama ada sakit kepala, kemudian gelisah, kemudian jantung berdebar, selanjutnya ada penglihatan kabur, kemudian sakit dada dan mudah lelah. Selanjutnya ada komplikasi hipertensi. Jadi biasanya orang yang mengalami hipertensi bisa mengalami penyakit berikut ini. Ada penyakit jantung, kemudian penyakit stroke, penyakit ginjal, kemudian kerusakan retina, kemudian ada penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf, dan gangguan otak. Nah, pada penelitian dibuktikan bahwa semakin tinggi tekanan darah seseorang, semakin tinggi pula resiko seseorang tersebut terkena penyakit jantung, gagal ginjal, dan stroke. Selanjutnya, untuk mencegah hipertensi itu bisa dengan cerdik, CERDIK. Yang pertama C, yaitu cek kesehatan secara rutin. Kemudian untuk yang enyahlah dari asap rokok. Kemudian untuk R, rajin aktivitas fisik. Kemudian D, tetap lakukan diet seimbang. Kemudian I, yaitu istirahat cukup. Kemudian K, yaitu kelola stres. Dengan cerdik tadi kita bisa terhindar dari hipertensi. Maka dari itu penderita hipertensi harus melakukan diet rendah garam. Nah, ini ada tujuan diet rendah garam. Tujuan diet rendah garam itu yang pertama untuk menurunkan tekanan darah mencapai normal. Kemudian yang kedua adalah untuk menurunkan berat badan bila status gizi lebih atau obesitas. Selanjutnya ada syarat diet rendah garam. Nah, yang pertama yaitu cukup energi, cukup protein, cukup mineral, dan vitamin. Kemudian kedua, bentuk makanan disesuaikan dengan keadaan penyakit. Misal penderita hipertensi ini tidak bisa
mengkonsumsi makanan biasa nasi seperti itu, ada gangguan disfagia atau gangguan menelan atau susah mengunyah, itu bisa diganti bentuk makanannya menjadi makanan lunak, misal bubur. Kemudian yang ketiga, jumlah natrium disesuaikan dengan berat badan hipertensi. Nah, untuk hipertensi berat, pada pengolahan makanan tidak ditambahkan garam dapur sama sekali. Kemudian untuk hipertensi tidak terlalu berat, boleh ditambahkan garam dapur maksimal setengah sendok teh. Kemudian untuk hipertensi ringan, garam dapur boleh ditambahkan maksimal 1 sendok teh ya. Selanjutnya ada makanan yang dianjurkan untuk penderita hipertensi. Yang pertama, sumber karbohidrat itu ada beras, kentang, singkong, tepung terigu, tepung tapioka, hungwe, gula. Kemudian makanan yang diolah dari bahan makanan tersebut tanpa tambahan garam dapur dan soda kue. Kemudian yang kedua, untuk sumber proteinnya yaitu telur maksimal 1 butir sehari, daging dan ikan maksimal 100 gram per hari. Selanjutnya ada protein nabati. Untuk sumber protein nabati yaitu semua kacang-kacangan dan hasil olahannya yang dimasak tanpa garam dapur. Kemudian untuk sayur dan buah adalah sayur dan buah segar. Kemudian untuk lemaknya yang dianjurkan yaitu minyak goreng, margarin, dan mentega tanpa garam. Kemudian untuk bumbu-bumbunya yaitu semua bumbu yang tidak mengandung garam dapur atau garam dapurnya disesuaikan dengan ketentuan diet rendah garam tadi yang di awal. Yang misal tadi contohnya hipertensi yang ringan tadi, maksimal garam dapurnya 1 hari itu 1 sendok teh. Selanjutnya ada makanan yang tidak dianjurkan untuk sumber karbohidratnya yaitu roti, biskuit, dan kue-kue yang dimasak dengan garam dapur, baking powder, dan soda kue. Nah, untuk sumber protein hewani itu adalah protein hewani yang diawetkan dengan garam dapur, seperti contohnya ada daging asap, kemudian dendeng, abon, keju, ikan asin, ikan kalengan, kornet, ebi, udang kering, kemudian telur asin. Karena semua makanan tersebut pasti banyak mengandung garam dapur atau natrium. Selanjutnya ada protein nabati. Untuk sumber protein nabati itu semua kacang-kacangan dan hasil olahannya yang dimasak dengan garam dapur. Itu tidak dianjurkan ya. Kemudian untuk sayur dan buah-buahan adalah sayur dan buah-buahan kalengan, misal sawi asin, asinan. Kemudian untuk sumber lemak adalah margarin dan mentega biasa. Kemudian untuk bumbu itu ada soda kue, kecap, terasi, dan saus tomat. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.